Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mahasiswi di kota Yogyakarta, Yudif, mengisahkan perjalanan hijrahnya menuju Islam. Dengan derayan air mata, ia mengisahkan perjalanan beratnya demi hidayah. Kisahnya begitu mengharu biru ketika Yudif mengungkit tentang keluarganya. Wanita yang segera berhijab setelah berislam ini merupakan anak yatim piatu. Ibunya meninggal sejak Yudif masih berusia 4 tahun. Adapun ayahnya meninggal ketika ia duduk di bangku SD. Selama ini diasuh oma. Mereka menganggap aku tak beda dengan anak mereka. Kisah Yudif dalam wawancaranya dengan Mu'alaf Center Yogyakarta. Yudif berislam setelah melalui pencarian panjang akan Tuhan. Ia mengaku seringkali menonton ulama-ulama perbandingan agama melalui YouTube. Sebut saja Dr. Zakir Naik dan Ahmad Dedat. Karena dalam Islam cuma mengenal ada satu Tuhan yang patut disembah dan dipuji. Jadi saya tertarik untuk cari tahu, ujar wanita yang dulu beragama Kristen ini. Yudif mencari tentang Islam dengan cara sendiri tanpa keluarganya. Selama kuliah, ia memang tinggal di sebuah kos, meski mayoritas teman kosnya beragama Kristen pula. Singkat cerita, Yudif akhirnya memutuskan untuk menghubungi Mu'alaf Center yang ada di kota Gudeg. Setelah memeluk Islam, Yudif merasa cinta. Dia jatuh cinta pada risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Alhamdulillah, rasanya makin hari makin jatuh cinta. Ketika ditanya tentang ibadah yang nampaknya memberatkan, Yudif justru merasa sangat bersemangat. Awalnya puasa kan baru pertama kali, jadi rasanya beda. Kadang lapar, kadang ingin cepat-cepat. Sekarang sudah biasa. Sholat, saya senang sekali, walaupun belum azan saya tungguin. Kapan sih azannya? Saat azan baru berkumandang, saya buru-buru untuk wudhu. Jadi senang, ingin cepat-cepat sholat. Kedamaian dan cinta yang dirasakan Yudif ini kemudian menguatkan dirinya ketika menghadapi kerabat yang semuanya non-muslim. Hal yang sangat memberatkan ialah penolakan dari keluarga yang mengasuhnya. Merekalah yang sangat berjasa membesarkan Yudif. Sejak ia menjadi yatim piatu, menghadapi ujian ini, Yudif berkata, ini resiko yang harus saya ambil. Ujian keluarga yang pertama kali diterima Yudif ialah kakaknya sendiri. Ketika sang kakak mengetahui adiknya telah berpindah agama, ia begitu marah kepada Yudif. Sang kakak berkata, kamu bukan adikku lagi, enggak usah datang lagi. Pada pagi-pagi, sang kakak menelpon. Ia meminta semua harta yang pernah diberikan kepada Yudif. Ia meminta handphone, biaya kuliah, uang kos, bahkan peralatan seperti dispenser dan kipas angin pula pun disita. Yudif kini tak memiliki apapun kecuali keimanannya pada Allah. Ia tak memiliki harta sepeser pun kecuali kecintaannya pada Islam. Ia nyaris menjadi gelandangan jika tidak mendapat bantuan dari seseorang melalui Mu'alaf Center Yogyakarta. Kemarin saya minta maaf kepada keluarga, yang penting Pak Ade dan Oma yang biaya saya. Mereka yang saya utamakan. Pak Ade yang rawat aku dari kecil, dia masih kecewa sama aku, tapi aku berdoa saja supaya ia dikasih hidayah juga. Air mata Yudif pun berderai ketika ditanya apakah ia merindukan keluarganya. Rasa rindunya begitu mendalam. Ujian yang diterimanya begitu berat. Ia kehilangan seluruh keluarganya begitu mengikrarkan syahadat. Kangen dengan semua. Biasanya pagi-pagi telepon, tiba-tiba enggak ada telepon lagi. Rasanya beda. Aku berdoa saja supaya mereka mengerti bahwa ini keputusanku dan bukan berarti aku durhaka kepada mereka. Mereka tetap orang tuaku dan aku adalah anak mereka. Kepercayaan saja berbeda, kata Yudif. Meski ditolak dan diusir, Yudif merasa sangat bersyukur
menjadi bagian dari keluarganya. Ia sangat berterima kasih karena telah diasuh sejak kehilangan kedua orang tuanya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa kalian saya tidak tahu Islam seperti ini. Rasa terima kasihku itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya berdoa semoga mereka bisa menerima apa yang menjadi keputusan saya. Begitu besar harapan Yudit agar keluarganya dapat menerimanya kembali. Ia begitu merindukan keluarga yang membesarkannya, oma dan papa, juga kakak. Kepada mereka, Yudit menyampaikan pesan. Ia menyampaikan pesan itu dengan linangan air mata yang membuat siapa saja yang melihatnya turut merasakan duka dan keharuan yang menyayat hati.